Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah Islami Tindak dimanapun berada. Nah kita hari ini sedang membahas tema mau dikejar-kejar malaikat rezeki. Ini rahasianya. Nah jamaah tadi kan sudah dibahas ada 2 rahasianya ya. Agar kita dikejar malaikat rezeki. Yang pertama apa ibu-ibu? Memakai wewangian seperti sunnah Rasulullah. Yang kedua apa nih jamaah? Masya Allah, betul sekali. Yang kedua membaca doa keluar rumah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Rahasia selanjutnya nih ya. Ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang suami istri hujan-hujanan berdoa minta berkah. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Tepuk tangan dulu dong. Ibu pernah gak hujan-hujanan sama suami? Pernah nggak? Ini nih. Apa ibu? Oh pernahnya pulang undangan kehujanan. Hujan-hujanan sama suami pada saat pulang undangan. Iya Lupa begitu. bawa payung. Nah Ustadz Maulana emang bener gak sih katanya rahasia ketiga supaya kita dikejar-kejar oleh malaikat rezeki adalah banyak berdoa dan meminta saat turun hujan. Seperti saat ini kan suka hujan-hujan tuh. Iya. Suka tiba-tiba gerimis, tiba-tiba deres, tiba-tiba angin kenceng. Jangan ya, jangan ya Ustadz. Nah tapi emang bener kalau mau mustajab harus membasahi sedikit bagian tubuh dengan air hujan. Mohon izin tausiahnya Ustaz. Makasih banyak. Izin Habib Nabil dan Ustaz Sam. Nah buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Nih catat ya. Yang ketiga. Agar kita dikejar-kejar malaikat rezeki adalah meminta saat turunnya hujan. Tahu nggak itu hujan Bu? Tahu nggak itu hujan? Itu berkah. Maka kalau turun hujan, saat itu mustajab doa. Karena rahmat Allah turun di 4 waktu. 1, turun hujan. 2, ketika anak memandang orang tua. Ketika pintu Ka'bah dibuka. Ketika ijak kabur berlangsung, itu rahmat Allah turun. Maka ayo berdoa, dianjurkan berdoa. Karena hujan itu rahmat dan berkah. Apa Bu? Rahmat dan berkah. Proses hujan itu luar biasa. Air hujan itu luar biasa berkahnya Bu. Karena air hujan itu luar biasa berkah. Karena bagian dari penciptaan dari Allah. Nah Nabi kalau hujan turun, coba bapak-bapak aja, bapak-bapak. Jangan ibu-ibu ya. Bapak-bapak buka lengan tangan bajunya. Kalau hujan buka. Ya silakan kasih keluar. Pada saat turun hujan tangannya dikasih keluar dibasahi. Nabi ditanya ya Rasul apa yang dilakukan? Nabi lagi membasahi pada saat turun hujan. Nabi membuka lengan bajunya lalu membasahi. Buat apa? Karena saat ini baru diciptakan. Ini penciptaan. Bu, udah selesai. Oh udah selesai. Akhirnya kelihatan tangan putihnya Ustaz. Iya dong. Masya Allah, tabarakallah. Maka turunnya ini, catat ya. Dicatat sekarang. Turunnya hujan itu berkah. Turunnya hujan itu rezeki. Perbanyak berdoa, bukan perbanyak mengeluh. Barang siapa yang mengeluh turunnya hujan, tertahan rezekinya. Hujan lagi. Itu tertahan rezekinya orang-orang yang mengeluh akan turunnya hujan. Tidak boleh menghujat cuaca. Tidak boleh menghujat cuaca. Makanya siapkan payung sebelum Hujan. Allahumma Saiban. nafian. Ya Allah jadikanlah hujan ini berkah. Berkah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bermanfaat. Maulana. Boleh dong tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi jamaah jangan lupa hayo. Turunnya hujan itu berkah. Turunnya hujan itu rezeki. Perbanyak doa bukan perbanyak mengeluh. Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat tangannya jamaah. Saya ke
kiri, apa kemana nih? Apa ke kanan? Yang mana? Ini mana yang mau tanya? Wah, mohon izin Ibu. Boleh ikut yuk ke tengah Bu. Mau tanya apa Ibu cantik? Mau tanya sama siapa nih? Assalamualaikum Habib. Iya. Waalaikumsalam. Oh mau tanyanya sama Habib, mohon izin Habib. Silakan. Boleh Ibu perkenalan dan mau tanya apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sofia dari Majelis Taklim Al Istiqomah Sarolangun Jambi. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Masya Allah. Mau tanya apa Ibu? Gini Habib, katanya itu ada rahasia yang keempat. Masya Allah. Untuk mengejar rezeki. Iya. Terus? Untuk dikejar-kejar rezeki. Nah, betul sekali. Itu ya. Membaca tasbih malaikat itu apakah sama bacaan dan lafadznya itu Habib? Kalau seperti kita bertasbih, kita biasanya gitu ya manusia gitu ya Bu? Manusia itu apakah Bedanya? bacaannya sama tasbih malaikat dengan tasbih manusia? Apakah bacaannya itu gitu. sama dan lafadznya itu Habib? Apakah begitu betul Habib? Mohon izin tausiahnya Luar biasa Habib. pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu, boleh kembali ke tempat Iya, Ibu makasih. cantik. Silakan Habib. Baik, makasih Saskia, makasih Ibu Sofia, Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam, hafidhakumullah, dan juga para guru yang hadir, yang menonton, dan juga kaum muslimin di studio. Jadi pertanyaannya tadi, rahasia keempat agar dikejar rezeki oleh malaikat itu adalah membaca tasbih seperti para malaikat. Apakah itu benar? Seperti apa? Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, malaikat itu terkenal dengan satu sifat. Yaitu apa? Mereka itu bertasbih terus menerus, tidak putus siang dan malam. Dikatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu siang malam tasbih enggak pernah berhenti. Dalam ayat yang lain dikatakan ya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami itu ya Allah, kata para malaikat, kami ini selalu bertasbih, selalu mensucikan Engkau. Nah, kemudian kalau kita ingin rezeki kita banyak, maka hendaknya kita bertasbih seperti para malaikat. Nah, bagaimana tasbihnya? Salah satunya misalnya dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baginda Nabi SAW mengajari satu doa. Kata beliau, Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahi wa atubu ilaih. Nah udah hafal ya Bu? Pintar-pintar ini Masya Allah jamaahnya ustazah semua ini. Jadi kata baginda Rasul SAW, Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ini dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau akan wafat, gitu ya. Lalu sahabat dengar kok Nabi terus sering baca itu. Ya Rasulullah, kenapa baca seperti itu? Maka kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sudah turun satu surat. Lalu beliau membaca idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Maka di akhir ayat itu dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, dari itulah maka saya membaca itu. Yuk kita baca sama-sama ibu-ibu semua yang di studio, di rumah juga ya apa? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulangi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi terakhir, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah,
Malaikat saja nih, jamaah di rumah catat ya. Malaikat saja berzikir. Jangan sampai kita ini dipilih sama Allah, dijadikan makhluk yang paling tinggi, paling sempurna, khalifah. Malah kita malas berzikir. Catat itu. Demikian Saskia. Terima kasih banyak Sama-sama Habib. Saskia. Hayo jamaah Islam itu tidak boleh dong tepuk tangannya untuk Habib. Jadi jamaah jangan lupa malaikat saja berzikir. Jangan sampai kita nih ya jamaah yang dipilih Allah dari banyaknya makhluk sebagai khalifah pemimpin di bumi malah tidak mau berzikir. Betul atau betul jamaah? Jamaah. Aku mau panggil Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Iya. Jadi Ustadz Syam itu kan sudah ada 4 amalan yang Ayo dijelaskan. dicek dulu catatannya udah 4 belum? Ayo udah 4 belum? Udah 4 belum Bu Pak? Udah dong. Nah terus yang kelima apa lagi Ustadz Syam? Nah coba diperhatikan kembali dari 1 sampai 4 kira-kira kita sudah berada di posisi yang mana ini ya. Kita udah ada di nomor 1 enggak? Oh belum, nomor 2 enggak? Belum. Oh ini sebentar lagi kita akan bahas posisi yang kelima. Wah penasaran banget nih Ustadz sekarang Syam. ya, nanti aja ya. Oh boleh dong. Siap. Terus jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.